Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, balik lagi sama aku Harsananda Hasan. Sebelum membahas Siri, kita perlu tahu dulu bahwa Siri adalah salah satu contoh penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin berkembang pesat pada saat ini. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan berinteraksi layaknya manusia dengan cara menganalisis data dan mengenali pola secara cerdas. Dengan kemajuan AI, asisten virtual seperti Siri bisa membantu kita dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Hanya dengan perintah suara, membuat hidup jadi lebih praktis dan juga efisien. Jadi memahami AI akan membuat kita lebih mengerti bagaimana Siri bekerja dan manfaatnya bagi kita semua. Nah, kita masuk ke pengertian AI yang saya pilih, yaitu Siri. Siri adalah asisten pribadi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Apple dan tersedia di perangkat seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lainnya. Nah, Siri ini tuh bekerja dengan pengenalan suara untuk membantu pengguna menjalankan perintah hanya dengan suara. Nah, fungsi dari AI Siri ini tuh apa? Jadi fungsi dari AI Siri itu ada banyak banget. Saya akan menjabarkan 10. Yang pertama itu bisa menavigasi penunjuk arah dan memberikan kondisi lalu lintas terkini tanpa harus melihat Google Maps. Nah, yang kedua bisa menjadwalkan dan mengingatkan jadwal acara, alarm, dan pengingat yang disetel oleh teman-teman semua. Dan yang ketiga itu bisa menelusuri web dan menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan juga tepat. Yang keempat, dapat mengirim pesan dan melakukan panggilan termasuk lewat aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp. Nah, yang kelima itu dia ini bagi teman-teman yang suka baca buku, dia ini bisa membacakan dongeng dan juga menghibur penggunanya. Jadi nanti bakal di storytellingin sama si Siri ini. Yang keenam itu dia ini dapat mengidentifikasi lagu yang sedang diputar melalui integrasi Shazam. Yang ketujuh, dia itu dapat menerjemahkan kata atau frasa ke berbagai bahasa. Jadi teman-teman gak perlu lagi nih cari-cari di Google Translate. Dan yang kedelapan, dia ini dapat melakukan perhitungan matematika secara sederhana maupun sampai yang kompleks. Jadi teman-teman tinggal tanya aja nih, gak perlu buka kalkulator, tapi jangan dibiasakan seperti itu. Yang kesembilan ini, dia ini bisa mencari foto, email, catatan, dan juga informasi di medsos seperti Twitter. Yang ke-10, dia ini bisa memeriksa status penerbangan dan juga informasi lainnya. Jadi buat teman-teman yang suka travel, bisa banget pakai AI Siri. Nah, kelebihan AI Siri itu apa? Jadi yang pertama itu AI Siri itu bisa memudahkan interaksi dengan perangkat hanya menggunakan suara tanpa perlu mengetik. Dan yang kedua, dia itu responsif dengan pemberian jawaban yang cepat dan juga akurat. Nah, yang ketiga, dia ini dapat memahami bahasa manusia dengan cara yang alami sehingga memudahkan kita semua untuk melakukan komunikasi. Dan yang keempat, dia ini karena sudah terintegrasi dengan banyak aplikasi bawaan dan juga pihak ketiga. Nah, lantas dari kelebihan yang udah aku jabarin, apa sih kekurangannya? Nah, jadi yang pertama, kekurangan Siri itu seperti yang kita tahu karena dia ini masih memiliki batasan dalam memahami aksen atau dialek yang berbeda. Yang kemudian yang menjadi fokus utama juga di sini. Karena AI Siri hanya tersedia di perangkat Apple sehingga kalau dirasa tuh kurang fleksibel bagi pengguna perangkat lain. Tapi buat user Android jangan panik karena user Android juga punya AI sendiri, yaitu Gemini AI.
Yang ketiga itu membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi secara optimal. Nah, kegunaan Siri itu apa? Jadi, kegunaan Siri ini sangat berguna untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti mengatur jadwal, mengirim pesan, mencari informasi, mengontrol perangkat rumah pintar, dan juga hiburan. Nah, kita langsung masuk ke cara menggunakan AI Siri. Let's go! Jadi, teman-teman aktifin dulu di pengaturan general, kemudian Sirinya teman-teman enable dulu buat Sirinya. Biar teman-teman tinggal bilang, "Hey Siri." Hey Siri. Nah, kalau teman-teman Hey, Siri. mau ngaktifin alarm jam 6, tinggal bilang kayak gini. Set an alarm for 6:30 a.m. I've set an alarm for 6:30 a.m. Nah, kalau teman-teman mau Read buka my WA text. tanpa harus dibaca, tinggal bilang. Megan said, "Hi. Send Nah, a kalau text to teman-teman mau Megan ngirim Willett. WA tanpa harus dibuka, What do tinggal you bilang, want to say "Hey, to Megan Siri." Willett?" Hey, what's up? Hello. Your message Nah, is, kalau udah "Hey, tinggal what's up? pilih Hello. send. Ready to send it?" Yeah. Nah, itu dia gimana sih cara menggunakan Siri. Dah.